pribadi ini. Masih ngumpet, Kril. Oke, kita mulai ya. Ntar nih siapa nih? Safir nih. Mas ngumpet Safir nih. Cek cek. Kong nong sini. Oke, apa kabarnya nih semua teman-teman? Baik, baik. Oke, kita mulai ya. Ini baru pertama kali kita meeting ngebahas masalah musik gitu ya, masalah kurasi musik gitu ya. Ya. Nih, boleh bang perkenalkan dulu bang. Ya, Masing-masing ya. gua Uli dari Kurasi Musik Indonesia. Oke. Mm-hmm. Yang lainnya, Cak Agus nih. Gua Agus dari Kurasi Musik Partner di Jember. Jember ya. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya, Jatim. Oke. Ini nih siapa? Bang Alek nih ya. Bang Alek dari mana? Halo. Ya. Halo. Aku Alex dari Balikpapan, khususnya partner kurasi. Peace. Oke. Nih Kang Agus, Kang Heri nih. Ya, halo, saya Heri dari Bandung. Oke. Cimahi ya. Kabupaten Bandung lah, gitu gak? Oke, kurasi musik Cimahi ya. Ya. Oke. Cimahi. Sip. Ngomong-ngomong masalah kurasi gitu ya. Kurasi itu sebetulnya apa sih gitu, Bang? Kurasi musik itu sebenarnya adalah publishing buat musik saat ini. Jadi publish lagu, lagu-lagu untuk teman-teman independen yang ada di seluruh Indonesia lah, gitu loh. Oke. Gitu. Jadi starting awal kurasi itu ide awal dari kurasi itu adalah startnya adalah event awalnya. Awalnya event dan kita bikin sebelum pandemi itu udah jalan sekitar 6 series lah. Jadi sebulan sekali waktu itu kan gitu. Nah, terus begitu awal idenya adalah etalase untuk teman-teman musisi indie gitu ya. Mereka bisa main live di acara itu. Terus begitu itu jadi etalase buat teman-teman label dan PH bila mana ada ketertarikan untuk sign kontrak, untuk diambil jadi artis atau dipakai buat jadi soundtrack buat film atau apa FTV atau sinetron gitu. Gitu. Jadi awalnya kira-kira gitu. Awalnya itu event ya gitu ya. Awalnya itu dan berkembangnya akhirnya jadi publishing gitu lah. Oke. Gitu. Itu ide awalnya lu dari mana tuh, Bang? Bisa bikin kurasi gitu ya. Cerita awalnya sih sebenarnya dari kegelisahan teman-teman di PH dan di label sebenarnya gitu loh. Jadi bagaimana caranya mereka bisa ngerangkul musisi-musisi baru gitu. Terus begitu notabene rata-rata independen kan yang pasti baru-baru gitu kan. Akhirnya gue mesti berpikir bikin apa ya, jadi etalase itu gitu. Mereka main di situ di kurasi, jadi untuk main nggak bisa langsung main gitu loh. Kita mengkurasi dulu gitu. Jadi dari awal itu di episode 1 itu aja udah ada sekitar 94 talent yang ngedaftar gitu loh untuk acara kurasi.
Sampai akhirnya kita mesti nyeleksi sampai jadi awalnya malah 9, akhirnya berjalannya 7, 6 gitu yang terseleksi gitu loh. Oke. Dari 97 gitu ya. Dari 94 yang awal. Oh, Nah, 94. begitu episode 2 di atas 100 sudah gitu. Oke, oke. Wah, Saidun juga nih. Ngeri juga nih ya. Itu se-Indonesia gitu ya? Se-Indonesia gitu. Awalnya, Cuman kan problemnya waktu itu kan venue-nya cuma ada di Jakarta gitu kan. Oh ya, oke, oke. Cuman sempat ada yang dari Jogja datang terbang ke Jakarta untuk main di acara itu gitu loh. Oke. Gitu. Aduh. Jadi memang awalnya ini ya, kalau misalnya kita masuk ke label juga susah gitu. Terus main di panggung-panggung juga sebetulnya memang agak susah untuk sekarang ya Bang ya. Jadi pas Kalau di era pandemi susah lah. Cuman susah. maksudnya kan persoalannya kita kebentur sama apa protokol COVID segala macam gitu. Tapi sebelum COVID itu kan nggak ada problem dengan itu kan gitu ceritanya. Oke, oke. Tapi kan tetap aja kalau misalnya eh, kalau mengawali gitu ya, mengawali itu biasanya memang harus fight dulu. Nah di kurasi musik ini mungkin lu bisa Gak bisa kamera langsung bingung. ngambilnya itu dari situ kali ya. Iya, jadi startingnya memang berat pasti. Karena kan kita kan baru memulai kan. Apa dulu? Sampai akhirnya jadi apa? Jadi satu acara yang kita harus jalankan. Nah, ini Safir nih gitu. Jadi kita jalanin selama 6 bulan berturut-turut, sebulan sekali itu, sampai akhirnya Hero mesti vakum dulu gara-gara COVID gitu kan. Di saat itu kita berpikir bagaimana cara pengembangannya, akhirnya timbul ide untuk membuat itu jadi publishing gitu loh. Iya ya. Jadi nggak manage gitu enggak ya, lebih ke publish ya gitu ya. Iya, publish karyanya aja, gitu, publish karyanya dan lebih berhubungannya dengan komposernya. Cuman kan secara otomatis kan lagu-lagu itu kan ada yang bawain, Nah, baik itu yang artis jadi solo masalah atau gini, band. sorry mau potong nih. Yang jadi masalah gini, ketika si band itu masuk ke YouTube gitu ya, dia belum Ya. masuk ke label ataupun apa, dia masuk ke YouTube, terus udah pasti kan si itunya lebih ke si bandnya itu sebetulnya penghasilannya gitu, bukan ke si publish gitu ya. Saat dia belum mendaftarkan karyanya di publishing, berarti kan belum bisa diklaim. Oh gitu ya. Uh-uh. Jadi aman gitu ya. Pada prinsipnya sih lagunya yang nggak terkolek gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi misalnya kalau masuk ke kurasi itu, misalnya masuk ke kurasi, satu band itu masuk ke kurasi, terus lu publish, dibikin publishnya, berarti itu aman gitu. Ya, Meskipun dibawain sama orang, atau meskipun di cover sama orang, ataupun dibajak lah istilahnya kalau dulu ya, uh-uh. berarti itu aman gitu kalau masuk ke publish lu gitu. Ya tugasnya kan memang harus melindungi karya itu kan gitu, dari penyalahgunaan gitu loh sebenarnya. Jadi kalaupun cover pun sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Cuma paling nggak kan kita sudah lagu itu sudah diklaim gitu loh bahwa itu ada di bawah kurasi musik gitu kan ceritanya gitu. Berarti Jadi aman ya. jadi aman gitu. Haknya pun akan otomatis terbagi dari algoritmanya YouTube gitu nantinya gitu loh. Oke. Gitu. Ora rebahan ae. Gara-gara uli. Lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Berarti si band itu mau di cover, mau diapain, atau si pencipta lagunya itu aman banget berarti ya. Aman harusnya.
Jadi kebagi semakin banyak yang cover, berarti penghasilan dia tuh semakin banyak juga mungkin ya. Ya kan secara nggak langsung kan, secara langsung sorry, haknya dia sebagai pemilik audionya gitu. Ya. Itu udah langsung dipisahkan gitu loh. Pada saat lo cover lagu gua gitu kan, hak audionya jadi milik gua gitu, dan hak visualnya jadi milik lo gitu. Oke. Nih job desk di kurasi musik tuh apa aja sih sebenarnya Bang? Boleh Bang Safir, Job boleh desk-nya. siapa? Safir coba jelasin deh. Oke. Kalau job desk sih sebenarnya kita ada, kalau untuk administrasi lebih ke saya. Ya. Jadi pendataan dari lagu Mas. Jadi ada form yang kita bagiin di kurasi musik partner itu buat dari pencipta lagu mengisi form itu masuk ke saya. Nah, kalau Bang Uli itu lebih ke apa istilahnya Bang ya? Marketing. Sebenarnya sama aja sih. Lebih ke koneksitas. Jadi kayak partner kurasi itu di Bang Uli yang bertanggung jawab. Terus untuk tiap daerah, terus untuk kayak kemarin di mana Mas Alek, Balikpapan ya? Balikpapan ada podcast apa segala macam. Nah, itu dari Bang Uli itu nanti yang bertanggung jawabnya juga untuk ke kurasinya gitulah. Kita ada berempat, ada satu lagi Mas Bugi, ada satu lagi Mas Aris. Mungkin nggak tahu, harusnya mereka nongol nih. Mas Bugi lagi di luar kota. Oh gitu ya. Belum Connect kayaknya nih. Nah. Ya, dan sisanya yang lain teman-teman partner ada Mas Kril. Mas Kril. Kang Kril. Alek, Cak Agus nih senior kita ini. Ini ada di mana aja nih? Ada di daerah mana aja gitu si kurasi itu? Sekarang sudah partner ada berapa ya? Jakarta, Bekasi, Semarang, Bandung, Bogor. Jakarta, Bekasi, Semarang, Bandung, Bogor, Cimahi. Jogja, Malang, Cimahi, terus Jember ya, Cak? Ya. Jember, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Lombok. Ada 12 kota, 15 partner. Banyak juga ya. Lumayan, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang support juga, dan ya jadi sebenarnya salah satu misi besarnya itu adalah kita ingin terjadi industri di daerah, Kang. Jadi mimpi besarnya itu adalah bukan kita mendiskreditkan Jakarta, enggak, tapi akan lebih dinamis lagi kalau kita bisa membangun industri itu di daerah masing-masing gitu. Betul. Jadi dengan terbukanya era sekarang digital, terus YouTube, ada publishing seperti kita juga independen, kan banyak yang seperti kita di beberapa kota juga, di Jakarta juga. Itu bisa lebih menaungi teman-teman, terutama teman-teman indie ya. Kita nggak bicara cuman label doang gitu. Teman-teman indie itu banyak yang banyak kasus yang banyak banget. Tadi malam baru kejadian teman di Malang yang dia masuk ke publishing membayar sekian juta rupiah. Saya nggak nyalahin publishingnya, tapi masalahnya adalah ketidaktahuan mereka gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu loh. Jadi dengan kayak gini kan kita punya partner yang bisa tiap daerah yang mengedukasi mereka. Oh begini. Ketika mereka sudah tahu, mereka kan membangun industrinya masing-masing di tiap daerah. Itu akan seru sekali sebenarnya gitu. Jadi KMPM di kurasi musik itu bebas ya, free gitu ya? Free. Kita tidak memungut biaya apapun di depan, nggak ada sama sekali. Ya itulah banyak dia itu
Ya Kang Mail pasti juga ketemu lah kasus-kasus gitu di Bandung segala macam. Banyak lah. Ya, jadi ya misi besar sih sebenarnya itu. Ada perdebatan kemarin dengan beberapa kawan di Jakarta yang lu sok misi besar tapi membuat itu jadi sebuah corporate ya. Ya corporate bisnis ya bisnis gitu loh. Tapi mimpinya boleh dong gitu kan. Ya hal-hal begitulah kadang-kadang diskredit dari Ya. orang-orang. Ya tantangan kita itu sekarang. Tantangan kita adalah ketidaktahuan, adalah apa ya, mental. Itulah yang harus kita benahi sama-sama sebenarnya. Ya begitu. Yang nggak kebayang tuh kalau di 12 kota ya tadi ya, 12 kota. 12 kota. 12 kota ya. Ada 15 partner di 12 kota. 15 Ada partner. ada beberapa kota. Ada kota yang partnernya lebih dari satu. Oh gitu ya. Nggak kebayang tuh. Edan pasti banyak ya. Bandnya Ya, pasti banyak. Saat ini sih udah ada berapa ya? Sekitar 200 lebih ya? kita udah ada 200 lebih band lagu. Ya baru 200 mungkin kalau cuman memang karena target kita adalah teman-teman indie, Kang. Ya, mungkin kawan-kawan partner yang lain juga sudah tahu gitu, maksudnya target kita adalah teman-teman indie di daerah. Ya Genrenya ini bebas itu ya. genre bebas, kita nggak nutup genre apapun, mau dangdut, mau metal, Kedaerahan mau apapun gitu ya. apapun sebenarnya apapun. Bahkan kemarin ada musik scoring film itu juga kerja sama dengan kita. Oh gitu. Publishing iya. Musik scoring film, ada salah satu film di series di Netflix kalau nggak salah. Akhirnya dia bikin scoringnya, nah dia mau mempublish sendiri musiknya itu, kerjasama dengan kita bisa akhirnya. Nih kalau kejadian kayak gini nih, si bandnya itu udah nggak ada nih. Bandnya udah nggak ada, bubar lah ya gitu ya. Terus misalnya gue masukin ke kurasi, itu gimana tuh? Nggak masalah. Problem. Sebenarnya nggak masalah karena koneksitas kita adalah dengan pencipta lagunya, Kang. Dengan pencipta lagunya gitu ya. Pencipta lagunya, bandnya udah bubar, misalnya pencipta lagunya, lagu gua mau gua publish nih, tapi bandnya udah nggak ada. Lagu itu masih jualan apa enggak? Gitu, intinya gitu aja. Oke. Masih ada di digital, masih ada di YouTube misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan ketakutannya sebenarnya dari pencipta lagu adalah ketika lagu itu disalahgunakan. Ya betul. Sebenarnya itu. Jadi gini, bukan masalah sebaiknya kolektif uangnya aja gitu. Nah, sebaiknya jangan, kalau bisa jangan di atas 2 tahun setelah dinaikin ke YouTube atau di platform digital. gitu. Di bawah 2 tahun sebaiknya supaya bisa di-trace gitu loh. Katakan misalnya Mail bikin ngerilis atau memproduce satu artis gitu. Terus itu diproduce setahun yang lalu gitu, misalnya udah dinaikin tapi belum dipublish gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Kalau sebaiknya sebelum 2 tahun, nge-trace-nya lebih gampang. Gitu. Oke. Jadi problemnya cuma persoalan yang sudah berjalan kemarin, nge-trace-nya susah gitu loh. Kalau udah di atas 2 tahun. Terus nanti kalau ada event tuh Bang atau apalah, kan itu mesti ada tuh si bandnya. Gimana? Kalau misalnya ada event nih, si band kan udah nggak ada, gitu ya. Ya. Sementara di kurasi kan ada eventnya juga untuk mengkurasi gitu ya. Nah itu gimana tuh? Oh, sebenarnya nggak masalah, Kang. Jadi kalau event kita kan lebih ke yang ya kalau bandnya nggak ada ya kita mengamankan lagunya aja. Oke. Karena sebenarnya secara publishing itu bukan hanya masalah collecting pendapatannya si lagu misalnya doang gitu. Jadi banyak hal. Jadi kita juga mengamankan lagu itu dari penyalahgunaan, dari hak klaim. Karena gue pribadi punya pengalaman pribadi dengan
masalah hak cipta lagu gitu loh. Ya, ya. Lagu gua diklaim orang. Ya ini kasus nih, ini seru nih Banyak kasusnya. tuh, banyak Jadi kasus kayak band gitu. gua lagunya itu lagu band gua dibikin oleh salah satu musisi Banyuwangi pakai bahasa Jawa. Hmm. Apa namanya, adaptasi bahasanya dari lagu gua bahasa Indonesia, diadaptasi mereka oleh dia jadi bahasa Jawa. Hmm. Notasinya sama, liriknya sama, cuman pakai bahasa Jawa. Nah itu ternyata ada aturannya, ada adaptasi. Nah dia menuliskan di semua platform itu lagu ciptaannya dia. Hmm. Itu yang jadi masalah. Hmm. Sebenarnya itu bentuknya cover adaptasi. Oh. Dia tetap mengcover harusnya itu. Nah cuman dia tuliskan itu buat ciptaannya dia. Itu yang kita permasalahkan. Kenapa? Karena secara hak ciptanya kan di vokalis gua yang pencipta lagunya. Harusnya dia mendapatkan hak kolektif, hak ekonomi dari lagu itu. Walaupun diadaptasi ke bahasa apapun, harusnya dia mendapatkan hak itu. Nah ini tidak dapat sama sekali karena diklaim sebagai lagunya dia. Oke. Nah itulah salah satu pentingnya publishing gitu loh. Ketika kita punya hak klaim atas basic lagunya, apapun itu bentuknya nanti disalahgunakan kemana-mana, sebenarnya bukan disalahgunakan juga sih, cuman memang ada mental attitude sih kalau gue bilang. Jadi Ya. menggunakan lagu itu terus karena udah dirubah bahasa Jawa, oh ini lagu gue yang bikin gitu loh. Ya nggak bisa gitu juga gitu loh maksudnya. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu. Itulah salah satu kerja tugas kita bersama untuk mengedukasi yang gitu-gitu gitu loh Kang. Oke. Ya mungkin itu terjadi kan karena ketidaktahuan kebanyakan Betul, kan. karena itu juga gitu loh. Ketidaktahuan orang-orang, ya itulah. Itu salah satu beberapa kasus yang terjadi sih. Ya. Dan itu Iya, banyak nggak. sebetulnya. Banyak. Dan nggak usah tentang hal persoalan hak cipta gitu. Perkara membedakan antara publishing dengan distribusi itu sering kecelek tuh pada saat dia sudah ada di semua digital platform kayak di Joox, Spotify dan segala macam gitu. Bahwa dia bilang dia sudah publish. Ya. Sebenarnya itu dia mendistribusikan, bukan mempublish sebenarnya. Mempublish ya. Ya bahasa mempublish itu kan sebenarnya kan harafiahnya begitu. Cuman fungsinya publishing bukan itu. Gitu. Dia sebenarnya mengklaim karya itu, melindungi karya itu dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk haknya karya itu. Termasuk haknya si komposer gitu loh. Jadi kalau misalnya mau aman gitu ya, karya-karya kita, karya-karya teman-teman gitu, alangkah baiknya ya dimasukin ke publisher ya Bang ya. Iya. Dikurasi lah gitu ya. Kurasi musik gitu. Ya, sebenarnya sih mau kemana aja nggak ada masalah. Ya, kan gitu kita loh. lagi ngomongin kurasi nih. Oh iya, oke. Masa gua ngomongin ke yang lain gitu kan? Ya, oke. Jadi ya itu. Ya, satu persoalan yang paling dasar tuh kadang-kadang nanya gitu si artis atau si pencipta lagunya gitu. YouTube-nya gimana Mas? Harus ada di YouTube siapa? Katanya gitu. Loh, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Gitu. Berarti bisa masuk Silahkan di YouTube masing-masing aja gitu ya? Di YouTube masing-masing aja. Kita tidak ikut campur dengan channel sebenarnya kan. Gitu. Jadi yang kita lindungin adalah konten lagu yang ada di dalam channel itu, haknya yang dilindungin. Gitu loh. Menarik nih. Gitu. Jadi buat keamanan sebetulnya ya. Iya, supaya keamanan. Orang tidak sembarangan ngambil gitu ya. Tidak sembarangan. Betul. Membajak lagunya gitu. Betul. Banyak kejadian kayak gitu, banyak banget. Ya pasti ini juga kan jadi PR teman-teman partner yang ada di tiap kota gitu. Karena persoalan kita tuh kan mesti ngasih tahu ya edukasi tadi gitu sebenarnya tadi lagu itu juga nggak bisa dibeli sebenarnya. Ada tuh cerita beli lagu itu zaman dulu ceritanya orang gue beli lagu dulu ya, kan? Sebenarnya bukan dibeli,
dipinjem, dikontrak, gitu, di license gitu loh. Di license, ya, katakan gue mau pakai lagu lo gitu kan, ya gue mesti izin dengan lo dan gue license, dan kita ada hitam di atas putih, gue bisa pakai lagu itu selama berapa tahun gitu loh. Gitu. Dan ini nih, Tapi nggak ada tuh cerita dibeli gitu, karena lagu itu adalah hak komposer seumur hidup, dan pada saat dia meninggal ahli waris masih bisa menikmati itu 75 tahun ke depan, yang akhirnya setelah 75 tahun jadi public domain, jadi milik umum gitu loh. Pada saat udah jadi public domain pun harus ada etika izin gitu. Yang kita misalnya katakan gini, gue mau pakai lagu Beethoven gitu misalnya, gue harus membuat, sekarang kita kalau dulu kan lewat koran, lewat media cetak gitu, untuk memberitahukan bahwa gue mau pakai lagu A, bila mana ada ahli waris yang masih merasa ahli waris gitu ya, datang gue misalnya kita bikin tenggat waktu seminggu gitu misalnya, sampai tanggal segini saya tunggu, bila mana tidak ada gue bebas untuk membawakan lagu itu gitu loh, gitu. Jadi nggak bisa semena-mena langsung bikin aja gitu loh, gitu. berarti ini penting banget ya. Ketika kita punya karya ya mesti di license tuh kayak gitu ya Bang. Iya gitu. Penting banget. Jadi Ya mungkin teman-teman di kota-kota lain kayak Cagus di Jember atau Alex di Balikpapan atau Harry di Cimahi menghadapi persoalan yang beda-beda kali, coba mungkin mereka bisa ngejelasin juga kali gitu. Iya. Nah, buat teman-teman di kota-kota lain nih, partnernya KMP ini ada kegiatan apa saja sih buat di Kurasi itu? Balikpapan dulu, Balikpapan. Oke, Balikpapan nih boleh nih. Ya, Bang Alek ya, Bang Alek. Bang Alek. Oke. Halo Bang. Yuk. Ya. Waduh, aku yang paling muda, aku duluan yang lagi di belum tang. Asik deh. Itu nggak enak ya kadang. Biasanya kalau yang paling muda itu orang yang paling disuruh-suruh biasanya, Mak. Gua paling kecil misalnya, gue yang paling sering disuruh-suruh. Kalau Bang Ismail perhatiin rewind ke belakang 10 menit ke belakang, aku tuh dari tadi tuh dengerin Bang Uli, Bang Safir tuh sambil gini. Aku ngeliat Bang Agus ini sampai tiduran, sampai duduk. Karena hindarinya santai ini harus serius ini, kayaknya jatah gue ini bentar lagi. Wah, enggak ada. Kita enggak serius sebetulnya. Aku baru tahu ternyata Cimahi sama Bandung ada dua ya, padahal mereka kan dekatan aja tuh. Kita tetanggaan sebetulnya. Iya, soalnya kan aku kan alumni Unisba, jadi ya tahu dong. Viva Justice. Wah, iya. Oke. Nah, jadi tanyanya apa nih? Nih, kegiatan apa aja? Masalah ini ya, kurasi ya. Iya. Ya, menurut aku ya pertama di Balikpapan itu masalah utamanya musisi Balikpapan itu cara mengkomersialkan lagunya itu tersebut. Nah, jadi 2018 itu ketika aku pertama kali baru beres kuliah 2017 di Bandung, 2018 balik, begitu 2018 balik aku collab sama Emal jadi brand ambassador musik Emal sampai 2 tahun setengah itu. Tahun pertama aku ngurusin event-event Emal dan branding. Di Balikpapan itu aku buat kompilasi loh. 2018 itu ini kompilasinya. Kompilasi ya. Iya, kompilasi. Band apa aja tuh? Prato. Apa? Band apa aja tuh? Genre band apa aja? Ada metal, ada hard rock, ada punk, all genre yang pasti. Tapi sistemnya itu kita mengkurasi. Jadi kayak submission karya-karya mereka yang sudah ada. Tujuannya sebenarnya untuk berjaring. Jadi kayak
yang mana sih yang pengen kita sentuh skena ini, itu dari dasar banget loh menurut aku kan. Progres tuh 2018 itu, terus kita kurasi, dapatlah beberapa, tapi dari karya itu memang untuk standar komersial itu, untuk yang ideal untuk kurasi itu, kalau menurutku cuman ada beberapa band gitu. Dan itu yang menjadi persoalan sampai sekarang. Di Balikpapan tuh banyak lagu-lagunya itu yang menurut aku bagus secara ide, tapi untuk secara produksian lagi-lagi mereka itu tidak terlalu serius menanggapinya gitu loh. Kayak contohnya kayak misalnya kayak mixingannya deh, kan vokal itu kan ada sibilans namanya kan. Jadi kayak ada SF yang tajam, contoh kayak gitu. Nah kalau orang produksian kan itu harus diberesin tuh. Itu kalau misalnya di play di TV, di broadcasting atau mana, itu kan nggak bagus gitu. Yang kayak gitu-gitu. Bahkan kalau band-band yang di sini, kalau yang produksian bagus, aku coba udah tawarin, rata-rata mereka itu kayak gue bisa kok gitu. Kayak gue bisa kok gitu. Berarti kan nggak semudah itu untuk mengajak collab sama kurasi. Lagian mereka seolah-olah kayak mementingkan cuannya dulu loh. Kayaknya ketika ada orang lain, menurut aku gini, pertimbangannya mereka kayak ada gengsi ketika karyanya mereka ada ikut campur. Menurut aku sedikit, wah gimana ya, band-band besar pun butuh partner-partner yang begitu gitu. Contohnya misalnya kayak Noah deh. Noah itu ya bisa dibilang ya, jadi kalau ada ladangnya musika lah, bisa kayak gitu. Mereka pun juga itu nggak indie gitu kesannya. Iya, jadi gini, maksudnya kalau sudah bekerja sama publisher yang sederhananya yang mengurus administrasinya segala hal gitu. Jadi band itu fokusnya itu cuma buat produksi lagu dan lain, dan juga manggung dan lain. Biarkan publisher ini yang kerjanya itu secara masif gitu. Pertama kolektivitas royalti dan lain-lain, untuk administrasi yang ribet dan lain-lain gitu. Kalau sharing profit ya pasti ada, tapi kan sesuai dengan agreement di awal kayak gitu-gitu. Itu persoalan di Balikpapan. Makanya yang semenjak kurasi ini mulai start habis Lebaran ya, bulan April, sekitar habis bulan April itu ada coba beberapa event, terutama yang manfaatin teman-teman kayak September tanggal 6 kemarin aku buat podcast. Itu sama Papri Kaltim sama SMI. Papri itu termasuk organisasi gede itu, kayak SMI kan Serikat Musisi Indonesia. Ketika ngobrol ketua-ketuanya aku lagi mampir doang, terus tanya, ini aku lagi di publisher nih, di publishernya Bang Uli sama Safir gitu. Wah, kayaknya obrolan ini nih harus di podcast kan ini. Sayang kalau obrolan ini cuma sampai di rumah aja gitu. Akhirnya dibuatlah podcast gitu. Lumayan tuh yang walaupun yang nonton nggak terlalu rame, cuman streaming mereka kan kebanyakan nontonnya kan streaming yang setelahnya itu kan. Bilang siaran tundanya itu lumayan. Baru ada yang komen. Aku tuh diserang banyak kayak, Mas ini gimana Mas, ini gimana, sama anggota-anggota Papri sama SMI yang khususnya anggota-anggotanya. Terus juga, wah ternyata ada ya Balikpapan kayak gini-gini rekanan sekarang begini-gini, karena mereka anggap itu kan untuk bisa dapat link kayak rekanan publisher itu kan nggak mudah gitu. Bahkan ada persyaratan, kadang-kadang persyaratan inilah dan lain-lain gitu. Dan juga program yang terbaru ini aku join sama The Blue Part Squad itu, mereka sebagai production host, terutama dari papan mereka independen banget dan perusahaan baru, tapi 2 tahun setengah tapi melejitnya lumayan, karena kan salah satu talentnya dia itu kan si Lia yang menyanyi dangdut itu lah, jebolan KDI apa Pantura gitu lah. Iya, Sisilia ya, itu salah satu talentnya jebolnya kayak gitu. Terus Ferdi Nurisa yang Indonesia Mencari Bakat atau gimana, talent kemarin itu lumayan juga. Dia sekarang lagi ada program buat buat November tahun depan itu, buat program musik lagu original beserta video. Itu 30 talent musisi atau artis. Di situ memang tujuannya untuk mencari talent yang kira-kira yang mana yang bisa cuan dan lain-lain seperti itu kan.
begitu dia share program itu, ya udah masuk nih publisher, lu mau nggak? Wah, apa nih kayak gitu. Aku kan anggota WAMI juga, bedanya aku sama WAMI ini apa? Dia anggota WAMI gitu. Dan dia dikirim loh 250 sebulan sama WAMI. Aduh, aku udah daftar. Dan terus dia cerita bedanya sama WAMI nih, gini. Ceritalah sedikit bla 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 bla. Akhirnya masukin dong, gue bilang, masukin dong ke programmu. Wah, mau banget gini. Memang ngasih apa aja nih publisher si kurasi? Jelasin lah yang poin-poin yang kita pernah bahas itu, salah satunya yang ada kita dibantu promosi, ada kerjasama dengan TV, kita juga bisa berikan chance kesempatan pada PH dan lain-lain. Wih, mau banget nih, gue bilang, kalau jadi anak band, aku pasti akan mau. Cuman kan karena aku mau programnya ini, karena ini ada produksian studionya yang bagus gitu, kayak video klipnya dan juga audionya benar-benar orang-orang yang biasa ngerjain itu. Karena kan kita mengkurasi musik kan gak hanya sekedar mencari doang yang lagunya enak didengar, tapi kan harus juga secara detail sejatinya produksian dan lain-lain seperti itu. Ada standarisasi lah minimalnya menurut kita, idealnya seperti itu. Nah, ketika program ini ditawarin, ya aku langsung coba. Bentar ya, aku ngobrol dulu sama anak-anak kurasi gitu. Telepon Bang Uli, gue bilang, cuan nih Bang Uli, cuan nih buat tahun depan. Kata Bang Uli, sikat tanpa perlu ngobrol lagi sama Bang Safir, sikat like. Oke, siap, tunggu 2 hari lagi, gue bilang video teasernya keluar. Akhirnya begitu keluar, baru tuh ada komen beberapa, wah gila kurasi gila Alek join aja ya sama ini ya, ternyata dia join aja, bisa aja ya program ini, bisa banget dong program kayak gitu. Intinya itu kurasi di program itu kita memberi kesempatan kepada talent itu lagi. Pada akhirnya kan akan penciptanya itu sendiri yang akan bekerja sama kurasi. Nanti akan pada akhirnya penciptanya itu sendiri nanti yang menentukan lu mau nggak kerja bareng sama kurasi. Pada akhirnya akan dibuat seperti itu. Kalau dia mau dengan penawaran yang terbaik untuk kita akan tetap lanjut. Tetapi kurasi sampai tahun depan untuk nama program ini akan membantu talent itu untuk mencapai tujuannya. Sebenarnya kan tujuannya untuk musisi-musisi itu sebenarnya untuk komersilnya seperti cuan dan terkenal dan lain-lain. Nah, kurasi inilah salah satu partner yang bisa membantu seperti itu. Itu bos. Mantap. Iya. Banyak ngomong aku kayak. Enggak lah. Maksudnya memang ya tadi mimpi besarnya adalah menciptakan industri musik per kota gitu. Jadi bukan sentralisasi Jakarta lagi ceritanya. Ya, dengan era digital kayak gini kan sebenarnya nasional, semuanya ya? bisa mengendalikan bisnisnya dari tiap. Jadi bedanya dengan zaman dulu dengan sistem yang dulu ya gitu kan, semuanya sentralisasinya harus Jakarta karena untuk bisa ngorbit itu kan harus biasanya dengan perusahaan rekaman. Terus dulu medianya adalah TV, radio dan segala macam. Bukan kita bilang itu hal yang tidak perlu lagi, cuman perkaranya sekarang akan dengan adanya digital akan jadi lebih simpel gitu loh. Satu yang terjadi saat gue bikin produksi gitu, biasanya gitu ya, band datang dari daerah masuk Jakarta, akhirnya culture shock yang biasanya budayanya di daerahnya bagaimana, di Jakarta jadi gayanya harus berubah, dipaksa untuk berubah, sementara belum tentu nyaman buat dia gitu. Akhirnya ya culture shock jadi berantakan gitu akhirnya. Sementara kalau mereka tetap ada di lingkungannya gitu loh, akhirnya bermusiknya akan lebih jujur. Dan jujur kalau buat gue gitu loh, ngelihat scene musik di sini di Indonesia, mulai dari Aceh, kita ngomong dari barat dulu deh gitu, Aceh ke sampai Lampung gitu loh. Mau genrenya apapun pasti ada gaya masing-masing tuh di tiap kotanya gitu loh. Terus udah gitu nanti masuk Jakarta blur tuh.
karena kan terlalu terlalu apa ya, terlalu beragam gitu loh. Nah, masuk Bandung, Bandung punya gaya lagi, termasuk ke Cimahi itu nggak, gayanya nggak Bandung sebenarnya. Cimahi itu gayanya malah menurut gue nggak sepenglihatan gue gitu. Cimahi itu lebih keras lagi musiknya daripada Bandung gitu. Termasuk kayak lu masuk Surabaya, Jogja terus ke Semarang, itu udah beda lagi. Ya. Nah, masuk lagi Surabaya, Malang, itu udah beda lagi. Termasuk ke Jember akan ada perbedaan lagi tuh. Nah, itu biarin jadi keberagaman itu dipelihara gitu loh. Akhirnya nggak ada satu pakem yang harus main musik harus begini loh gitu. Karena kejadiannya zaman tiba-tiba hype band Melayu ceritanya gitu. Kenapa semua band harus berkonsep seperti itu gitu? Ya, benar. Padahal tadinya bandnya mungkin bukan band Melayu, tapi karena dia pengen dapat pasar, akhirnya dia paksain dan dia nggak jujur gitu loh buat gue. Nah, itu kalau emang Melayu ya udah Melayu aja. Kalau emang dangdut ya dangdut aja gitu loh. Kalau emang mainnya rock ya rock aja gitu loh. Cuman dengan kemasan dan gaya di tiap kotanya masing-masing. Itu yang akhirnya musik kita tuh jadi kaya gitu sebenarnya. Gitu. Nah, makanya itu kita kenapa berpartner supaya menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian itu tuh ceritanya. Gitu. Kelestarian Gitu. lingkungan ya. Yoi. Itu. Bukan sosialis religius, bukan ya? Bukan. Jangan dong. Apaan itu? Tar. Gue tadi Alex nih belum ini nih. Pengen masih kayak Alex nih ya. Lex. Hai Bang. Lu 2008 ya bikin kompilasi itu ya? 18. 2018 gitu ya. 2018. Nah, buat sekarang lu masih interest nggak untuk bikin kompilasi gitu? Kan lu bisa lemparin tuh ke kompilasi gitu kan? Kalau sekarang kan ini rekanan ya. Kalau sekarang kan partner sama temen nih. Kalau untuk aku sendiri ya tergantung sponsornya sih. Ya aku sekarang kebanyakan kayak event kan. Apalagi terakhir kemarin sama Emal banyak itu sampai 2 tahun setengah itu sama Emal event terus bla bla bla. Nah cuman kalau yang untuk kompilasinya ini kadang ngelihatnya itu kayak zaman sekarang ini masih kompilasi gitu kayak gitu karena mereka lihat akhirnya itu pada fisik ya karena mereka itu akhirnya melihatnya pada fisik harus ada painting lagi yang kayak gini-gini gitu. Kayak gitu. Padahal sekarang kompilasi untuk nggak kelihatan. Padahal sekarang kalau sekarang ini kan kompilasi dari digital musik digital aja kan sudah bisa, itu sudah bisa dibilang kompilasi gitu. Apa namanya? Go Ahead People tuh ada bergerak compilation. Iya, baru ada itu Go Ahead People nih sponsor gue nih bos. Oh. Kalau dari ini kan kita berat juga kalau untuk produksi kayak gini. Nah, kalau yang ini, kalau yang program yang ya inilah kurasi, enaknya kurasi ini bisa masuk ke lini-lini yang kayak gini itu kan sangat menguntungkan. Nah, jadi yang aku lihat tuh gini, jadi kayak band-band Balikpapan terutama untuk mereka yang punya karya itu kesulitan terutama di bagian promosi. Kalau mengarsip-arsipkan mungkin masih bisa lah mereka untuk kayak gitu, memanage juga. Tapi untuk mempromosikannya ini kadang-kadang yang sangat sulit, apalagi kayak biayanya gede, terus juga link-link yang kayak masuk ke sini itu susah. Nah, makanya dari kurasi ini sendiri juga aku juga secara pribadi juga syukur gitu karena kenal sama teman-teman kurasi yang punya link itu kuat-kuat gitu. Ketika aku sampaikan ini ke teman-teman di Balikpapan, mereka tuh kayak wah ini penting nih katanya link ini kayak istilahnya kayak orang dalam gitu. Nah ini nih yang kita cari itu kan yang susah itu yang kayak gini ya. Misalnya contoh kayak PH deh, ketika
kita press release masukkan ke PH ini, itu responnya akan beda ketika misalnya Bang Muli kenal PH mana gitu. Yang misalnya Bang Muli sendiri yang bawa materinya gitu. Sesederhana gitu loh. Ya. Makanya dengan adanya kurasi ini memang akan membantu band-band untuk komersialnya itu lebih cuan seperti itu, Bang. Kalau untuk tahun depan pasti akan untuk kurasi 30 band itu akan dapat lah. Akan dapat Amin. lah. Mantap. Iya. Mantap. Gua kalah nih, Bang. Dari akunnya sendiri aja ada waiting list juga gitu. Gua kalah, Bang. Karena gini, ada pertanyaan kadang temanku kan nanya, Lek berarti lagu-lagunya harus bagus dong. Kan ada juga tuh lagu-lagu kayak di TikTok tuh buktinya cuan tuh kayak DJ Gagap misalnya gitu. Mereka itu sampai musik publisher musik base aja share. Waktu itu ikut seminarnya aku dia bilang bukan DJ Gagap, lagu daerah, lagunya Nir karena susayang kayak Karnir kayak lagu susayang itu bisa sampai 8M dia gitu. Itu kalau misalnya kayak lagu-lagu DJ Gagap itu kan dia di TikToknya itu kan cuan juga dan lain-lain. Itu gimana dong kayak gitu dia gitu sedangkan produksinya ada yang bilang ada yang standar, ada yang di atas standar, ada yang di bawah standar ya. Sederhananya aku jawab kita sebagai kurasi. Terus kalau kita nerima itu apalah arti nama kurasi kita gitu loh. Paling tidak kurasi itu mengkurasi karyanya secara produksi gitu loh. Karena menurut aku ya itulah kurasi. Karena cerita Bang Uli sedikit, kita berangkat dari event dan juga dari histori sebelumnya pernah buat kompilasi dengan diproduksi sebaik mungkin gitu. Itulah menurut aku ini secara filosofisnya kurasi dibangun itu karena secara tidak langsung mendidik untuk karya itu paling tidak baik lah. Gunakan studio-studio bagus di kotanya masing-masing gitu. Ya. Makanya dengan ada kurasi ini kita mengkurasi hal-hal yang mendasar paling tidak produksian, kalau aransemen dan lain komposi itu kan masalah, menurut aku masalah selera. Paling tidak produksian utama tracking dan mixingnya itu dan juga mastering yang terakhir. Karena ada juga lagu mixing udah bagus, masteringnya sembarangan. Kayak gitu lah. Kalau ini sih sekarang banyak kayak gitu. Ini kayak yang mudah, Bang, nih nyarinya, Bang. Bang Uli, Kenapa? Ya. di Banjarmasin kayaknya mudah gitu ya. Nyari-nyari. Balikpapan. Balikpapan ya. Sorry. Balikpapan. Ntar gue pengen nanya Cak Agus atau siapa nih, Kang Heri mana ini? Kang Heri nih. Aku udah ya berarti ya. Ntar santai dulu. Ada pula berarti. Kang Heri dulu ya kayaknya. Deket lah Apa nih? dari Bandung ke Cimahi itu kan. Lu udah ngerjain apa aja tuh lu, Kang? Selama berkegiatan apa aja nih buat di KMP itu? Bikin program apa gitu? Kalau sama KNPI, Bang belum ya Bang, belum ada kegiatan kita. Soalnya Bang ini belum pada ngerti publish gitu. Harusnya nanti kalau ada event di sini ada slot beberapa menit atau 1 jam gitu. Nerangin Bang Uli sama Syafir. Ayo. Tuh. Podcast bukan tuh? Ayo. Atau on air? Ada event nanti Bang dikabarin. Oh, Ayo. Tuh. Kebetulan kan di sini di Cimahi di Nanjung ini Bang kita lagi ada ada perkumpulan musik yang disebut Kampung Musik Kamus Jam. Ya. Ya, yang di dalamnya itu ada kegiatan release day, kalem tuh kamus lempeng. Ada release day itu kita menampung, kita yang ngadain band siapa yang mau rilis di tempat kita gitu. Kemarin baru 2 band Bang. Ya. Ya. Nah, ya nanti kemarin baru ada yang bikin video klip, nanti mau rilis lagi mungkin. Ya. Nah, mungkin Recording in progress.
Kenapa Bang? Apa namanya? Mungkin itu bisa jadi kendaraan, untuk mengedukasi tentang publishing gitu loh. Ya, Di, itu. di kolom yang tadi lo ngomong ada rilis day itu gitu. Sebenarnya itu Ya, kan berhubungan betul dengan Bang. karya yang dirilis gitu kan gitu. Jadi Ah, pada saat dia merilis karya dia harus ngapain? Nah, itu kan sebenarnya bisa kita masuk di situ nantinya gitu loh. Untuk memberikan penjelasan bahwa karyanya ini akan dilindungi dengan lewat publisher gitu loh. Nah, terus iya, jadi kelihatannya tuh susah gitu Bang. Mereka tuh beranggapannya tuh publisher tuh susah gitu. sebenarnya enggak sih. Ya karena Iya. ketidaktahuan tadi gitu. Berarti ini kita masih banyak sosialisasi religius. Betul. Ya tapi sebenarnya itu jadi momen kayak gitu. Kayak Kangkril gitu dengan kondisi di daerahnya yang kayak gitu, itu momen sebenarnya kita bisa dengan adanya kurasi ini kan kita justru bisa mengedukasi mereka. Ya, Nggak harus edukasi sebenarnya, dulu. betul. Nggak harus event sebenarnya sih, kita misalnya kita bikin kayak Zoom meeting gini, itu juga Iya ya. itu juga salah satu media sebenarnya. Kita kasih penjelasan ke mereka, urusan nanti kelanjutannya nanti mereka itu seperti apa, nanti kan bisa berkesinambungan gitu loh. Jadi bentuknya bisa banyak cara sebenarnya kan, karena kayak kawan-kawan di Malang juga, di Surabaya juga itu kan terkendala karena pandemi lah segala macam. Memang kita nggak bisa itu juga. Jadi cuman kayak gini ini salah satu media juga gitu loh. Terus kemarin kayak Cak Agus bikin fokus discussion itu juga menarik kan. Itu juga salah satu media edukasi untuk kawan-kawan di Jember juga gitu. Mungkin di Cimahi juga nanti bisa bikin gitu. Jadi ini momen sebenarnya ketika kita tahu mereka tidak tahu, disitulah kita masuk sebagai tukang pemberitahu. Siap. Kesulitannya gimana tuh? Iya benar. Kang Heri. Betul. Kesulitannya. Dan yang tak, kenapa? Kesulitannya gimana tuh? Kesulitannya mereka sulit mencernanya. Oh gitu ya. Nah, saya udah bicara gini. Wah, harus ada CP nggak? Harus ini nggak? Nggak usah. Ada yang beranggapan harus ada badan hukum, Bang. Untuk masuk publishing. Jadi publishing sendiri dong mereka ntar. Ya, memang Bandung Cimahi itu karakternya sama lah, hampir mirip lah gitu ya, sama bahkan gitu. Jadi di situ kan banyak musisi gitu. Jadi seolah-olah dia pun bisa seperti itu. Gitu. Jadi, ya itu salah satu itu juga Kang Mail. Nah itu menarik tuh kata-kata itu, terlalu indie apa ya, jadi multi tafsir gitu loh. Iya, jadi semuanya mesti sendiri gitu yang ngerjain gitu. Padahal nggak juga kan. Jadi mereka underestimate dengan sistem yang kayak gini. Cuman kita juga sebenarnya 1 tahun sekarang ini kan, kemarin sudah ada keluar PP 56 itu yang justru mengakomodir kerja kita gitu sebenarnya. PP 56 itu kan mengatur pembayaran royalti dari semua tempat, ada apa kemarin, restoran, event, bahkan sampai event itu harus bayar royalti loh sebenarnya. Dan itu udah diatur itu kita jadi termudahkan sebenarnya. Nah sekarang untuk hal-hal yang real aja gitu, kita harus bayar bisa dibayarkan royaltinya, apalagi hal-hal yang digital gitu kan, sebenarnya itu juga satu momen juga gitu loh. Oke. Itulah intinya. Cak Agus. Cak Agus nih, gue apresiasi banget Cak Agus. Fokus discussion itu keren banget. Jadi bisa bareng lah kita. Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
Salam sejahtera buat yang lain. Kebetulan hari ini memang kurang bagus fisik, jadi agak lemas-lemas. Semoga cepat Ya sehat. kemarin itu, ya dari dulu memang saya pengen bergerak di industri sama distribusi. Oke. Tapi dari kota untuk mengakomodir kepentingan musisi-musisi lokal ya, terutama di Jember. Nah, yang di kota kita itu ada beberapa kelompok komunitas musisi Jember. Ada yang metal juga macam-macam. Nah itu saya satukan. Kemudian saya ngobrol-ngobrol soal industri dan distribusi dan perkembangan teknologi ya. Jadi era kalau bahasa dari hasil tema kemarin saya jadi narasumber di Dinas Pariwisata Jember itu temanya strategi eksistensi musisi dalam era kreatif 4.0 4.0. Itu kan bermakna seperti revolusi era digital yang fundamentalis dari era analog kemudian ke era digital. Otomatis banyak sekali dampak perubahan itu. Nah, musisi sekarang dituntut untuk bisa mengejar itu semua. Selain dia harus berpikir bagaimana sistem mendistribusikan karya-karyanya juga mengamankan karya-karyanya gitu. Nah, sehingga kami kemarin menandatangani sepakat saya dorong komunitas untuk menjadi label indie di Jember. Itu keputusan kami kemarin. Itu juga hasil kerja keras kurasi musik di sini. Saya dan teman-teman di Jakarta. Kemarin saya terus konsolidasi. Saya konsolidasi sama Safir, sama Uli dan lain-lain kan. Nah, akhirnya saya menemukan beberapa celah lah. Ya, tadi yang di Balikpapan, Mas siapa tadi, Mas Alek ya. Ya memang yang dihadapi itu hampir sama di semua kota. Mereka kadang-kadang masih bertahan kalau kita ini kan dengan ego-ego tadi. Karena ada yang merasa lebih bagaimana. Tapi kalau kita menguasai materi kurasi, ya dari A sampai Z, mulai dari pembahasannya kita betul-betul paham, itu coba disinergikan untuk ada event khusus, workshop, membahas masalah perkembangan teknologi musik hari ini, kemudian industri, distribusi, kemudian ada agregator, kemudian ada publisher dan artis, berikut manajemennya kan. Nah itu dijelaskan ke mereka. Di sini juga nggak tahu awalnya, tapi saya terus kejar terus supaya Jember ini punya label indie dari komunitas itu, sehingga mereka ke teman-teman pusat itu hanya membutuhkan registrasi untuk mengamankan hak ciptanya dia, juga ke pendistribusian di platform digital, dia berhubungan dengan agregator. Nah, kurasi musik ini sudah mewakili sebenarnya kan. Kurasi musik ini kalau saya pahami membantu sekali untuk masalah registrasi, baik soal bagaimana mengamankan karya-karya musisi, juga bagaimana cara registrasi di agregator. Itu tugasnya kurasi yang saya pahami sekarang seperti itu. Jadi belum bisa memproduksi atau sebagai label untuk sementara ini. Nah makanya teman-teman di seluruh kota ini harapan saya berdiri sebagai label indie. Saya sudah lakukan dan sudah disepakati. Ini barusan juga ketuanya WA saya, Bang gimana kurasi? Siap nih ya? Ya sudah kamu presentasikan aja lah. Saya bilang gitu barusan. Saya screenshot, saya kirimkan. Nih gue lagi rapat. Lu jalan aja udah. Ya alhamdulillah
kemarin juga dihadiri oleh staf ahli seni budaya Bupati, kemudian perwakilan dari komunitas kebudayaan, kemudian dari media seluruh Jember, kemudian dari media radio, terus pegiat-pegiat, juga tokoh-tokoh seni budaya. Cuma kan memang bahasanya memang khusus musisi, cuma itu kan sistem yang kita sampaikan itu sama sebenarnya. Yang tradisi pun juga keperluannya sama. Begitu mereka punya gagasan di lingkup kebudayaan, maka kesenian tradisional itu akan formatnya kan nantinya juga audio, juga akan didistribusikan. Berarti kan berkaitan juga. Jadi mereka welcome, senang. Nah, harapan saya tadi yang di Cimahi juga sama, buatlah workshop atau kita kuatkan dulu, kita dulu. Dengan materi yang kita miliki, juga ada informasi-informasi dari beberapa sumber, mungkin dari internet dan lain-lain, dikombinasi dengan materi yang kurasi musik punya juga. Sehingga kalau teman-teman kuat di masing-masing daerah, saya yakin mereka akhirnya paham. Karena nggak paham, jadi macam-macam pikirannya, banyak sekali. Karena kalau kita pahamkan, ya mereka akhirnya tahu. Mulai dari mereka produksi, kita direct. Di situ kita memilih sound engineering yang bagus untuk mencapai kualitas audio yang bagus. Kemudian dari sisi-sisi lainnya ada menyiapkan studio foto yang bagus, studio rekaman yang bagus, kemudian satu lagi studio editing video yang bagus. Jadi 3 poin itu harus disiapkan, semacam kita membentuk PH. Dan itu harus disepakati bersama. Dan itu yang dipresentasikan kepada bupati atau siapa. Sehingga bupati tahu. Nah, bupati selama ini kan urusannya otaknya cuma politik. Bagaimana dia bisa bertahan berkuasa, bla bla bla. Nah, tugas kita menjelaskan ke mereka. Karena anggaran di pemerintahan itu kalau tidak ada apa istilahnya itu ya yang mengajukan juga nggak akan turun. Dan mereka akan melihat dulu ini seperti apa. Tadi pagi saya juga ke Dinas Pariwisata dipanggil akhirnya kan, saya kan semenjak dari jadi narasumber tuh akhirnya dipakai terus. Akhirnya mereka mulai terbuka. Wah, ternyata ini ada format untuk kesejahteraan teman musik dan bagaimana mengamankan karya mereka. Nah, mereka baru sadar ada kesejahteraan hukum dan lain-lain. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan ke mereka. Jadi saya memang belajar dulu dari beberapa ini. Dan alhamdulillah saya kan sudah bikin label. Nah, ini karena mereka masih malu-malu, ya terpaksa saya jadi artisnya kan. Saya nyari. Akhirnya saya sendiri jadi artisnya. Jadi director musiknya juga, video klip juga ikut. Sebenarnya saya udah kepengennya di belakang layar gitu. Cuma mereka masih malu-malu. Wah, ini saya pikir udah gue turun gunung aja dulu, Uli ketawa-ketawa tuh sama si Sapir tuh. Senior nih, senior. Iya itu. Nah, akhirnya mereka mulai terpacu, pengen masuk ke label kita. Tapi saya udah inginnya komunitas punya label lah, biar mereka belajar. Kalau saya ya saya kan. Ya begitulah kira-kira sih. Labelnya apa? Beberapa. Arca Musik Indonesia. Baru aja kok. Arca Musik ya nanti Indonesia. kan saya share di Arca Musik Indonesia. Okay. Baru tadi pagi saya rilis. Oh, gitu ya? Itu kok. Saya ngambil penyanyi. Kemudian Warjek dia sukanya heavy metal, ya sudah saya bikin komposisi heavy metal. Wah, kan? Ngeri. Iya, saya ikutin aja mereka. Okay. Alhamdulillah sudah jadi. Cuman mungkin kualitas audionya belum maksimal ya. Karena kita masih menata equipment. Okay. Cukup aja lah, cukup. Ya. Tadi menarik sudah saya. Tadi iya. Cak gitu ya. Siap. Udah kerja sama siapa aja tadi gitu, banyak banget gitu ya. Termasuk komunitas musik ya gitu ya, Cak ya. Ya. Seberapa susah tuh masuk ke komunitas itu gitu.
Cak? Untuk apa? Nge Ya, paham, paham. ya gitulah ya. Untuk ke publish ini kayak gimana sih susahnya gitu? Jadi komunitas itu memang sulit, gampang-gampang sulit, Hmm. tapi coba Iya, nggak dirangkul tokoh-tokoh seniornya Ya. yang mereka segani. Hmm. Nah, dari pola itu, maka yang komunitas yang muda-muda ini akan mengikuti arahan. Tapi kalau yang masih di preferensi yang sama, itu pasti akan banyak ego-ego yang bergeser. Tapi tentunya juga harus disiapkan dulu konsep itu tadi yang saya sampaikan. Berarti Kita harus senioritas menguasai itu perlu ya? materi. Oh, sangat diperlukan. Diperlukan. Dia penengah dari semua konflik musisi-musisi. Itu saya pikir semua kota lah punya persoalan itu. Betul. Sama. Psikologisnya seperti itu. Itu kuncinya ya, senior itu dirangkul, diajak bicara baik. Ya, kita sampaikan, mungkin Mas Alek muda, yang tuanya dapat dikomunikasikan secara baik. Terus Mas Alek juga harus menguasai materi yang sepenuhnya tentang kurasi, yaitu antara teknologi musik, distribusi, industri, publisher, agregator, dan itu harus di dalam kepala. Sehingga pada saat fight, Mas Alek menang. Nah, itulah yang kita tunggu sebenarnya. Akhirnya mereka menyerah kan. Ya udah, gue ikut dulu kan gitu. Iya. Nah, ini soalnya kan target kita kan yang indie, bukan kelompok-kelompok kapital itu kan gitu. Iya. Nah, gitu. Kelompok Marxis. Lah itu. Aduh. Makanya kurasi ini harus, harapan saya ya harus terus bertahan. Iya. Uli yang saya kejar nanti. Nggak, Cak. Gue kabur aja. Tadi lu masuk ke apa sih, Cak? Tadi, Cak? Ke bupati ya, apa ya? Ya, Bupati ya. ya kebetulan anaknya bupati itu musisi, Oh. tapi tidak aktif, Ya. tidak aktif, cuma suka main band lah. Tapi menarik juga ya kalau misalnya kita masuk ke dinas kebudayaan pariwisata gitu ya. Sebenarnya kita tetap independen, Maksudnya tapi ada publish ruang-ruang ya ke sana khusus gitu. yang kita bisa sinergi. Ya. Itu bahasa. Support ya. Sinergisitas. Support. Gitu. Support Ya. itu bahasanya. Support. Ya. Oke. Ngeri juga. Itu bahasa. Sebenarnya memang semua lini harus mensupport gitu. Karena kan Iya. satu gini, kita bicara perkembangan musik per tiap daerah gitu loh. Jadi siapapun yang bisa mensupport itu gitu, dan tujuan kita juga kan nggak jelek gitu kan ceritanya gitu. Nah terus udah gitu memang harus ada yang mensupport itu gitu ceritanya gitu. Jadi saya juga ngusulin ke teman-teman musik itu untuk membangun divisi tentang membangun nasionalisme di musik kontemporer. Itu penting juga, karena yang bisa mendunia yang unik-unik itu salah satunya ya, mungkin ya betul, bisa jadi gitu. Sebelum diambil bule-bule itu. Nah ini nih, berarti bukan hanya sekedar musik saja yang bisa kita ini ya publish gitu. Kayak film-film pendek lah gitu, film-film indie mungkin bisa juga kayaknya tuh. Mungkin, sangat mungkin kok ke depannya gitu. Karena kan sebenarnya kan bicara itu kan, kenapa di sini ada Salman Aristo yang notabene memang dia orang di industri film kan gitu loh. Jadi gitu. Kalau ditanya itu enggak blank kan gitu kan. Ya, jadi karena satu gini sebenarnya. Cuman kita berangkatnya kan karena memang basicnya adalah musisi, berangkatnya dari lagu-lagu dulu, karya-karya musik gitu loh sebenarnya. Jadi cuman hubungannya musik dengan film kan sangat nyambung. Ya, musik dengan fashion nyambung gitu loh. Terus udah gitu, sekarang apapun sebenarnya disambung-sambungin bisa semua gitu kan. Nah, dengan adanya ya tadi kita sambung cerita Agus dan Alek yang atau Harry gitu, dengan adanya
salah satu orang yang ada di industri film ini, gitu kan, itu kan sebenarnya jadi peluang gitu, akhirnya jadi peluang dan bisa kita punya akses gitu. Tapi balik lagi, memang kita di Kurasi tidak bisa janji dalam arti gini, dari sekian lagu yang ada di katalog kita semuanya pasti masuk. Itu kan terkurasi lagi, akhirnya terkurasi lagi. Misalnya contoh, katakan lagu itu mau dijadikan soundtrack. Kemarin saya baru di telepon salah satu produser film gitu. Dia mau bikin layar lebar. Dia tanya gini, ada lagu rap nggak atau hip hop? Jadi kepentingan filmnya kan juga. Jadi sebenarnya kan akhirnya kan si musik atau si lagu itu akan menunjang film itu dengan kepentingan. Film punya kepentingan ya kan gitu. Jadi dia butuh materi yang seperti apa. Nah, kita mencocokkan itu. Nah, untuk peluang menawarkan itu sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Nah, itu kan sebenarnya jadi media promonya teman-teman ini gitu loh. Gitu. Cuman juga jangan sampai udah dia daftar di kita terus dia nggak masuk ke dalam film itu, marah-marah gitu kan, nggak bisa juga gitu. Karena satu kita cuma jadi mediator kan, sebagai mediator untuk membantu mempromosikan karya itu pada saat contoh ada kejadian yang sebelum ada Kurasi sebenarnya. Jadi saya memang background-nya kan memang bikin musik production gitu loh. Jadi tahun 2016 gue bikin kompilasi musik di Semarang. Jadi ada 41 band, dikurasi lagi sampai akhirnya kepilih jadi 10. Nah, dari 10 ini ada yang bisa dibantu untuk dinaikin lagi, naik kelas lah ceritanya gitu. Ada 2 artis, satu vokalis artis dengan musik pop gitu, namanya Adam Suraja pada saat itu. Itu kita berhasil nembusin untuk jadi untuk FTV sama Framebridge pada saat itu. Terus udah gitu yang terjadi gini, pada saat saya dapetin karyanya awal itu viewernya di 3.000 orang viewernya. Begitu dijalanin 3.000 orang viewernya awal saya dapetin dia gitu kan. Begitu akhirnya dimasukin ke FTV itu sampai lupa deh, pokoknya ada kalau nggak salah sekitar 600 atau berapa gitu, 600 ribuan kalau nggak salah. Dan itu organik karena orang-orang rata-rata komen yang terjadi di bawah, orang-orang yang nonton si FTV itu pada saat dia suka filmnya, otomatis lagunya nyangkut kan. Nah itu pasti keseret jadi kesatuan gitu loh. Nah satu band metal malah itu dapat nominasi AMI Award pada saat itu didaftarkan ke AMI Award gitu. Jadi dia dapat nominasi lah pada saat itu. Jadi dari lokal scene cuma di Semarang, akhirnya mereka bisa ada di mana-mana pada saat itu. Nah itu kan belajar dari pengalaman itu kan yang kita jalankan sekarang, kita memang jadi si publishing ini kan jadi bank, sebenarnya jadi bank lagu yang melindungi karya itu secara hukum gitu kan. Habis itu karena ini independent artis, yang tadi problemnya adalah biaya promo yang besar apa segala macam. Cuman pada saat ada jalur-jalur yang kita bisa masukin tanpa biaya gitu loh, ya sangat mungkin selama kesambung semuanya gitu loh. Materi lagunya cocok dengan film itu,
atau bisa jadi iklan, apapun itu nantinya gitu loh. Jadi kemungkinan itu masih sangat mungkin gitu loh. Di saat kita. Kenapa saat ini juga kita ngejar jumlah katalog lagu yang perlu banyak gitu, perlu banyak lagu-lagu yang bagus-bagus lah gitu kan, kita perlu banyak supaya kita bisa marketingin itu, menawarkan, kan PH nggak satu gitu sebenarnya. Dengan adanya di kita adanya Salman gitu, ada jalur untuk ke situ gitu loh. Terus udah gitu gitu. Atau misalnya ada teman-teman yang punya produk apa dan dia butuh bikin single atau apapun, itu kan bisa aja lagu itu dijadikan lagu buat iklan yang kayak gitu, macam-macam sih sebenarnya. Jadi kemungkinan apapun coba ditempuh gitu loh. Iya. Secara kemampuannya banyak ya. Ya, gimana Cak? Ya, mungkin lah evaluasi lagi lah, gimana bisa ngebentuk label di kotanya masing-masing. Penting. Cuman emang semuanya emang mesti step by step lah kita gitu. Jadi step by step. Step by step. Karena kan satu lagi gini, PR kita yang paling berat di depan aja memberikan pengertian ke orang-orang. Udah yang lebih susah kan gini, kita nggak minta bayaran apapun. Masih takut untuk itu, karena kan kita juga nggak bisa menyalahkan. Mungkin orang-orang ini dulunya pernah punya cerita yang nggak enak gitu kan, dengan bentuk sebuah organisasi atau apapun yang kayak gitu loh. Seleksi ya. Iya, jadi ketakutan sebenarnya, ketakutan yang karena ketidakmengertian gitu loh. Ya mau nggak mau emang tugas PR paling berat di depan ini kita mensosialisasikan itu dulu, terutama ke teman-teman musisi dan komposer. Ya, materi harus dikuasai. Yes, gitu. Itu penting. Ya, makanya saya appreciate dengan Cak Agus, Harry, sama Alex gitu, sudah berani membuat satu terobosan baru di setiap kotanya. Gitu. Karena kan setiap kota pasti gayanya nggak sama nih. Kan? Attitude si talent per kota juga nggak sama pasti. Betul Bang. Iya, benar kan? Jadi nggak mungkin gini, gue dengan gaya Jakarta masuk ke Cimahi terus ngomong lu siapa? Gitu. Iya, atau gue masuk ke Jember ngomong sama temen-temen Jember yang emang secara budaya itu gue juga nggak nguasain. Gitu. Ya pasti pendekatannya satu frekuensi sama Cak Agus kalau di Jember. Di Cimahi pasti sama Harry, Bandung sama Luil, sudah gitu di Balikpapan ya sama Alex, gitu. Itu akan lebih cepat penetrasinya, gitu loh. Ya, makanya kita mesti sering-sering kayak gini nih. Iya, betul. Bahas kayak gini, gitu ya. Betul. Orang tuh supaya lebih mengerti, lebih paham. Tapi kalau ini sih optimisnya gua gitu ya. Bila mana ini itu, dan itu mimpi yang emang harus diwujudin gitu. Membangun industri musik per daerahnya gitu. Pada saat industri musik di daerah itu jadi tuan rumah di daerahnya sendiri gitu. Nah, terus tidak ada centralisasi satu titik lagi gitu. Ini kayak di Amerika, Pak. Ya. Di Amerika kan orang kalau lu mau denger grunge ya lu ke Seattle. Ya. Ada yang dibilang kota blues, ya Chicago, Mississippi gitu. Amerika sudah begitu gitu loh sebenarnya. Jadi tiap lo mau denger jazz ke New York atau apapun gitu. Jadi akhirnya ada kota, setiap kota tuh punya karakteristik musik gitu ceritanya, punya style. Ya. Sebenarnya kita pun lepas tanpa pada saat gue jalan dulu sama import musik, mulai dari Aceh sampai ke NTB, itu gue dengernya musiknya itu memang udah nggak sama. Yang tadi gue bilang begitu masuk mulai
barat itu Aceh sampai ke bawah ke Lampung tuh pasti ada gaya sendiri-sendiri tiap kota. Masuk Jakarta tuh wah udah Universal. iya universal. Nah, masuk Bandung ada yang sampai ada Jogja Sound, ada Bandung Sound gitu loh. Nah, ini harus dipelihara menurut gua gitu. Karena dulu ya bicara tadi sebuah label gitu pada saat zaman dulu gitu kan. Mereka membuat sesuatu yang katanya laku gitu loh. Pada saat lagi hype yang tadi gue bilang musik Melayu gitu, semuanya akhirnya bikin begitu, semua label bikin begitu. Padahal belum tentu dari 100 band yang membawakan musik Melayu yang jadi paling hitung jari. Iya, benar. Ya toh, gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu dibiarkan sejujur-jujurnya gitu. Karena satu lagi, pasar musik ini udah bicara lokalan scene Indonesia doang. Dengan adanya lo di YouTube, dengan adanya lo di platform, itu worldwide. Bisa jadi mungkin, sangat mungkin. Ya contoh lo, bikin balerina, itu dulu kan gitu. Di Indonesia orang nggak terlalu tahu. Tapi lo buang keluar, orang bisa apresiasi itu gitu loh. Ada contoh satu band reggae dari di Inggris gede banget men, gitu. Sampai akhirnya si kalau nggak salah itu Spotify gelontorin promosi yang nilainya 45.000 US dollar untuk band itu. Jadi, nah itu kan market yang jujur gitu akhirnya. Gitu loh. Jadi pada saat market ini masalah akhirnya suka nggak suka, gue yakin setiap karya pasti punya segmentasi market sendiri gitu loh. Berapa besar jumlahnya yang kita nggak tahu, karena teritori itu udah urusan tua gitu. Menurut gue gitu. Kita cuma bisa mengupayakan aja. Jadi mau laku mau enggak, yang penting berbuat aja dulu. Berbuat dulu. Karena kalau kita nggak berbuat, gimana mau jadi? Nggak tahu, bener. Bahasa simpelnya nggak tahu. Iya. Kadang-kadang yang nggak tahu jadi so tahu. Ya. betul. Gitu. Ini mungkin saya nggak bisa lama, masih kurang sehat. Oke. Siap, Kak. Nih, gue tampilin Tapi dulu. intinya itu tadi. Alex, terima kasih semua Mas Heri. Terima kasih. Kita mohon izin dulu istirahat ya. Yes. Belum tua. Situ kan. Sebentar. Nanti saya, Sebentar. Ini tolong jelasin nih video yang di sini. Lu jelasin dulu deh. Oke. Gue pengen ngeliat dulu video yang lu ya. Kayak gini nih. Tolong jelasin. Lockdown. Itu acara kemarin dengan dinas pariwisata. Jadi itulah acara kita kemarin. Mantap. Saya ditanyain sebagai kebudayaan juga. Itu acara apa, Cak? Itu tadi membahas soal bagaimana teman-teman musisi Jember itu bisa mendapatkan informasi dan melakukan gerakan mengikuti perkembangan teknologi di era digital 4.0. Ya, 401 kodenya.
Iya, iya. 4.0 gitu kan. Iya. Itu kan artinya kan memang ada revolusi digital itu tadi ini Iya. kan gitu. Nah, teman-teman supaya bisa mengejar lah semua itu. Oke, siap. Nah itu. Oke, thank you, Cak. Iya, Atas ya. pembahasannya, Cak. Semoga Siap. Cak Mungkin Agus saya cepat, mohon izin dulu ya. cepat sehat ya, Li, Cak ya. Cepat ya, pulih. ya. Cepat pulih. Mas Alek, Mas Heri semua. Ya. Pak Il, Ya, thank you, terima Cak. kasih. Thank you, Cak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, menarik nih pembahasannya ya, Bang ya. Ternyata luar biasa gitu. Di setiap kota ada pengalaman-pengalaman yang berbeda tentunya. Ya. Oke. Ya itu tadi balik lagi, memang ini tugas yang lumayan berat gitu. Cuman yang harus dijalanin karena gini, ya gue juga terima kasih banget sama teman-teman kota yang mau ngebantu. Ya mimpi kita bareng-bareng sebenarnya ya gitu. Jadi mimpi kita bareng-bareng. Jadi mau bersusah payah, mau merubah sesuatu yang dulu jadi sesuatu yang baru gitu untuk perkembangan musik di tiap kotanya gitu loh. Gua appreciate sekali gitu dengan mudah-mudahan apa yang kita cari itu jadi sesuatu yang menghasilkan yang terbaik untuk siapapun, terutama musik industri di sini gitu. Itulah gitu kira-kira. Kapan kurasi lagi, Bang? Itu dia PR-nya adalah kita tuh terkendala dengan sebenarnya secara konsepnya kan sudah berjalan, pengennya gitu secepatnya gitu. Cuman kan balik lagi nih urusan pandemi. Sampai mulai sekarang, Bang. Hah? Mulai bisa. Iya, mulai bisa memang gitu. Cuman maksudnya gini, cari bukan format sebenarnya. Cari tempat yang tepat untuk mengeksekusi itu gitu loh. Gitu. Jadi biar ada kan gini, bukan cuma bikin eventnya doang gitu loh. Tapi dari event itu kesinambungannya apa gitu loh. Gitu. Itu yang jadi PR gitu saat ini gitu loh. Karena kan cari partnership ini kan harus yang satu frekuensi juga gitu loh. Aja gitu loh. Pengennya sih secepatnya. Akhir tahun. Pengennya gitu. Saya mau masukin tapi begitu bunyi buat dikurasi. Iya, begitu bunyi juga pasti akan dimintain satu persatu gitu loh. Ya gimana gitu kan. Bang katanya Kang Heri itu mau masukin beberapa band di kurasi itu. Hah? Katanya Kang Heri mau masukin beberapa band di kurasi gitu. Wajib lah. Wajib. Bang. Gue juga kena kewajiban itu sebenarnya. Iya. Oke. Gitu. Nih Bang, apa ya, pesan terakhir udah dengan akhirnya lamun pesan terakhir mah gitu Pesan terakhir serem banget ya. Serem banget gitu, kalau itu serem banget gitu. Serem. Nah, bukan pesan terakhir lah, lebih maksudnya gini sih, kalau gue sih kepengenan gitu loh, kepengenannya tuh ya, tadi PC lah, PC ya buat kurasi itu kedepannya gimana gitu. Ya apa yang mudah-mudahan gini, gue sih pengennya apa yang kita jalanin sekarang
bisa nyampe dan ngerti ke terutama setiap komposer gitu loh. Ya. Apa yang maksudnya nih apa sih gitu loh. Terus pada saat itu kan ngomongnya di satu frekuensi dan enak. Jadi nggak ada ketakutan yang apa yang halu-halu nggak jelas gitulah poinnya. Ya. Jadi akhirnya cita-cita yang tadi gue bilang membangun industri musiknya terjadi gitu sebenarnya dengan kita ini sudah merapatkan barisan di 15 kota tadi gitu loh. Ya. Sebenarnya dengan adanya grup yang kita buat gitu loh, sebenarnya bisa saling tukar informasi di kotanya masing-masing dan saling bisa membantu. Katakan misalnya gini, teman-teman di Balikpapan kan bisa dimainin di kampung musik misalnya gitu loh, atau di Jember gitu di tempatnya Cak Agus, atau sebaliknya dari Jember bisa. Jadi sebenarnya di lingkaran kita dulu aja gitu loh. Atau online di sini aja bang. Hah? Atau online di sini aja nggak apa-apa. Iya. Jadi online. Iya, dia ngeband gitu, misalnya di studio gitu ya. Di studio nanti Zoom aja. Oh iya, itu bisa dihubungi Om Mail. Gitu ya. Yap gitu. Alek programnya panjang banget tuh sampai Agustus tahun depan. Banyak banget. Panjang tuh. Itu sebenarnya bisa jadi liputan sebenarnya. Ya. Buat bahan siar gitu sebenarnya jadinya. Mantap. Oke. Itu. Masih ada yang mau disampaikan bang? Dari gue cukup sih kayaknya gitu loh. Safir mana ya? Lagi rekaman tadi katanya. Dia lagi rekaman di studio Oke, Kang Hari, ada yang mau disampaikan nih? Yang disampaikan tadi omongan Mas Agus yang menyinggung pemerintahan jangan politik aja. Ya. Sebetulnya kampung musik itu udah disupport. Ya. Sama anggota Dewan Komisi 11, Bang. Oh, di PRD ya? DPR RI. Justru. Oh, RI malah. Iya. Kang Najib. Malah kita diarahin untuk bikin yayasan. Udah bikin yayasan. Nanti nyerap dananya gampang. Ya. Ada sosialnya. Ya, kemarin dia betul juga ke kampung musik pas rilis. Dia datang bawa sembako 200 paket. Pokoknya dia habis itu support aja, ngebuka link-link sampai kampung musik kemarin podcast sama BI Jabar, direkturnya langsung. Keren juga tuh. Di situ ngebuka. Udah ada yayasan belum? Nah sekarang tuh lagi bikin yayasan. Jadi kampung musik foundation, jangan yayasan, jangan terlalu yayasan. Agak keren bang. Iya. Nah rencana mau menyerap itu bang. Udah sebetulnya gampang sebetulnya kalau ada link dari Dewan daerah aja dulu. Nanti dia ngelink juga ke atas. Sebenarnya kesenian daerah kan bisa dinaikin. Kenapa bang? Kesenian daerah kan bisa dinaikin. Iya. Dia tertarik dengan ada kegiatan-kegiatan kampung musik itu bang. Iya. Sampai dia mau support alat juga. Apa yang kurang? Ayo ajuin ke kita. Kalau ada apa-apa, ayo bilang. Malahan dia mau memfasilitasi bikin festival yang diadakan oleh kampung musik di Gedung Anu, di Kabupaten Anu. Supaya dia mensupport begitu bang. Iya. Kita tuh lagi menyusun rencana awal tahun nih mau di Sabilulungan. Oh iya. Akses kan enak itu, langsung tol. Ya. Sebetulnya bisa itu juga. Apalagi itu ada anak bupati yang di Jember. Ngomong ke dewannya, banyak loh itu apa CSR kemarin dari BI. Nanti ada rekomendasi dari BI ke bank-bank yang lain.
Mm-mm. Rencana Asik juga seperti tuh. itu, Bang. Iya. Asik juga tuh, Bang. Mm-mm. Jadi Ngeri, tinggal ngeri. tinggal diselipin aja sih sebenarnya itu Ya, ada session edukasi itu gitu loh, Iya. gitu. berarti kita PR-nya kita bikin event nih. Nggak usah Mm-mm. gede-gede lah gitu ya. Tapi sekedarnya aja misalnya di komunitas kita online aja gitu, Bang. Boleh tuh, Iya, Bang. Nah, iya. Gitu. itu asik juga tuh. Menarik lah. Nah itu kan tiap tiap teman-teman bisa saling berkoordinasi langsung, misalnya kebutuhannya dari Cimahi misalnya di online kan gitu loh, kan bisa Ya. ngubungin Kang Mail, atau dari Balikpapan perlu di on air kan bisa bisa ngubungin Kang Mail juga gitu, atau sebaliknya apapun lah gitu. Maksud gue juga kepengennya gitu, maksudnya apa namanya, sebenarnya dengan ada 15 kota itu kita juga jangan jangan berpikir harus harus ngeratain se-Indonesia dulu gitu. Ya, Berangkat 15 dari ini kota udah dulu cukup. gitu. Pada saat virusnya terjadi dan itu jalan, orang ngerti, tahu, pasti akan ikut kok gitu ya, loh. Gitu. Betul, Bang. Tanpa dipaksa malah. ya. Gitulah. Keren. Mantap, mantap nih. Ternyata luar biasa nih, Bang. Pengalaman-pengalamannya ya, dan menarik. Apalagi ya semua ya. Kang Heri, terus siapa? Alex. Alex ya, Cak Agus itu. Mungkin bahkan teman-teman yang lain yang belum bisa hadir kali ini nih, dia punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu, Bang. Ya, pasti ya. Oke. Iya. Kalau Kang Ismail di mana, Bandung? Di Buah Batu. Buah Batu. Ya, main-main lah nanti ke sini lah. Siap. Oke, Bang Alex nih, Bang Alex gimana nih? Oi, halo. Ya, Harapannya, ya. harapannya. Kalau salah harapan ya, terakhir pertanyaannya. Oke, sip. Aku sih pengennya sih dari internal kurasinya sendiri sih kita harus lebih aktif lagi ya, terutama untuk sharing program secara internal dulu, pemahaman edukasinya internal dulu, Oke. info-info apalagi news yang terupdate dari Bang Muli atau segera di share. Kadang-kadang kalau di grup itu kayak kalau misalnya sekedar chat itu ya bagus, cuman pengennya itu ada diskusi seperti ini, jadi ada ikatan secara emosionalnya gitu. Kadang-kadang yang kita harapkan sih yang relasi. Betul. Bahkan kan kalaupun memang ada obrolannya sedikit secara politis ya, kalau nggak perlu di share ya nggak usah di share. Cuman kan kita butuh itu. Dan juga sebenarnya yang diharapkan dari aku sih kayak gitu, lebih ke news yang terbaru dan juga strategi tim apa aja kemarin sudah ngelakuin apa aja strateginya, boleh di share dong, kira-kira bisa nggak ya nanti di tempatku nanti kayak gini, bla 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 bla. Terus juga info jejaring community itu pendekatannya gimana yang udah ada gitu. Terus juga harapanku sih kurasi ini terutama bisa berjaring dan bisa merangkul teman-teman komunitas ya, semua genre, terutama di Balikpapan dan sekitarnya, sehingga nanti aku harapannya itu nanti mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ini jadi passive income tuh gitu kan, kita nggak tahu. Bahkan di awal pun aku ngomong ke Bang Uli, kalau saya ingat tuh ketika tawaran untuk jadi rekanan kurasi dia, aku nggak pernah bahas reward loh sama Bang Uli. Jadi nggak pernah, nggak ada bahas reward. Alex, rewardmu berapa atau rewardku berapa gitu, kayak gitu. Karena begitu aku ditawarin ini, sebenarnya aku juga butuh secara politikku juga aku butuh. Wah, ini kendaraanku juga nih sebagai personal brandingku nih, aku bawa kurasi musik nih, itu dulu aku bawa.
Karena ketika awal-awal ngomongin cuan, menurut aku entar dulu deh. Yang pasti aku akan dapat ketika kalau aku ada kerjanya gitu, itu satu. Dan yang pasti sih nanti ketika nanti dari pencarianku dan dapat nyantol satu, nah, mungkin nanti next time nanti dari yang kutemuin artis-artis itu yang cuan, aku duduk manis sudah bisa beli rumah dan lain-lain. Makanya ya Amin. jalan aja. Lagian juga Amin, kurasi amin. juga, lagian cuman kurasi juga cuman menyampaikan informasi juga. Lagian yang kerja untuk administrasinya kan ada Bang Safir dan lain-lain. Aku cuman menyampaikan aja, ibaratnya coba menghubungkan aja. Jadi Iya. kalau untuk tugas beratnya kurasi sih cuman untuk mencari dan menjelaskannya. Ya. Dan juga aku setiap hari juga sambil ketemu orang juga sambil ngobrol dikit gitu. Nggak salah kan cuma 3 menit doang dan lain ya kayak gitulah. Ya, Setelahnya percaya bagus sih. gitu ya. Ya kira-kira gitu. Ya, Karya-karya itu nggak akan pernah bohong. ya, benar, benar. Iya benar. Benar. Jadi nyari tabungan dia mah, Bang. Iya, betul. Kok pada diam ya, biasa aku di komen. Akhirnya. Oke, nggak kerasa Betul. ya ini kita udah 2 jam nih, Iya. 2 jam lebih malah ya. Nggak kerasa nih. Pengennya kita tetap ngobrolnya di off air ya. Kayaknya lebih asik, lebih lama lagi gitu. Bahasnya lebih liar lagi bahkan. Iya. Ya. Ya mungkin satu saat kalau misalnya kita bikin lagi ada Mas Bugi atau Saman bisa hadir, Ya. mungkin ada pandangan lain gitu dari mereka gitu kan, gitu, yang bisa jadi nambah referensi buat kitanya gitu. Ya. Gitu. Di program ini tidak berakhir sampai di sini gitu ya, Bang ya. Jangan atuh. Janganlah. Ya. Nanti kita lanjut lagi kapan gitu ya. Nanti, Ya. ya, bisa saja nanti Lebih banyak harusnya Bang. Ya. Kenapa? Ya lebih banyak harusnya biar seru. Ya. Iya, karena kan setiap orang punya Kesibukan masing-masing lah. sisi pandang yang menurut tiap orang tuh, walaupun sebenarnya misinya sama nih ya. Ya. Cuman masukan itu kan dari setiap kepala kan akan ada ide yang saling melengkapi akhirnya. Ya, betul. Gitu. Itulah Ya, kehidupan. kehidupan. Oke, mungkin Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya aku main, halo Om. yo. Tapi misalnya kalau tiba-tiba aku main ke Jember misalnya gitu, atau main pasti ke Bandung, kalau aku rutin ke Bandung atau ke Jakarta, welcome. berarti bisa jadi kayak silaturahmi, asik banget Wah, nih. dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya. 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 Jadi kayak punya alasan untuk pergi ke kota-kota itu, punya alasan, wah ada Ya. temen nih. Jadi kita jadi brotherhood gitu sebetulnya. Ya, betul. Itu dia. Itu dia. Bener. Oke, terima kasih nih. Bang Muli satu lagi. Nextnya kayaknya sudah ada deh. Nextnya KMP-nya yang cewek dong, biar asik gitu, Bos. Ada Joan tuh. Joan ada Banjarmasin ya? Banjarmasin. Oh iya, biar semangat dulu dong. Iya, Bos. dia laki-laki satu-satunya di antara kita tuh. Ya. Oke. Siap. Ya, kita makasih nih Bang Uli, Sama-sama. Kang Heri sama Bang Alex nih, Bang Safir juga. Terima kasih sudah berbagi ilmu ya, berbagi informasi gitu buat para musisi-musisi yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Seluruh Indonesia. Keren banget nih. Ya. Minimal ya, intinya setiap karya itu mesti kita patenkan ya, Bang ya. Tuh. Iya. Jangan tercecer begitu saja gitu. Ya, kerasalah
Karya dari Bandung juga ditunggu lah. Oke, siap. Insya Allah nanti Hmm. tak kirim. Iya. Ya, nah itu kerasa lah gimana dibajak sama orang lain tuh nggak enak ya. Iya. Ya, makanya mesti kita patenkan. Nah, setiap karya yang kita punya, setiap karya yang teman-teman punya itu mesti kita patenkan biar tahu gitu ya, biar ini juga royaltinya nggak tercecar kemana-mana gitu intinya gitu ya. Hmm. Udah royalti terus apa nih, pengakuan lah bahwa itu Haknya sebenarnya. haknya betul, Iya. haknya nggak terlempar ke sana kemari gitu. Iya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Thank you nih Bang Uli. Semuanya terima kasih teman-teman KMP Sama-sama. ya Sama-sama. sudah berbagi ini. Nanti kita next lanjut lagi ya, acara ini lanjut Siap. lagi gitu ya, nanti Siap. supaya lebih komplit lagi. Foto bareng Bang, jangan lupa Bang. Oh iya, Foto bareng kita, jangan kita, lupa. kita belum foto bareng deh. Iya dong. Jangan lupa di tag. Nih, kita foto bareng. Tar. Oke, lagi ya. Thanks. Oke. Ya. Mantap. Asik nih, asik. Oke, Bang Sapir, ada yang mau disampaikan di akhir ini? Ya, mohon maaf. Saya sambil bekerja soalnya jadi hilang-hilangan. Gitu ya. Lagi Sorry. recording ya? Oke. Iya, sorry, mohon maaf banget. Tadi harusnya sore udah kelar, cuman molor. Oke, siap. Gak apa-apa. Ada kesalahan jadi itu. Ya, gue terima kasih sih buat kawan-kawan, Kang Mail, Ya, sama-sama. Kang Kril, Yap. Mas Alex, semuanya tadi Cak Agus, Bang Uli, terima kasih, gue apresiasi banget apa yang sudah dijalankan beberapa bulan ini. Mudah-mudahan bisa semakin eksis lagi lah, bisa semakin lancar kerjasama kita juga. Yang pasti misi dan visinya terjalankan, tercapainya kita doakan dan kerjakan sama-sama, tapi yang pasti harus dijalankan dulu gitu. Intinya itu dulu sih. Ya mudah-mudahan lancar. Terima kasih banyak Kang Mail juga sama-sama. Menyediakan tempatnya, medianya. Luar biasa, gue apresiasi banget. Ya, intinya kita harus menjadi orang yang bermanfaat ya. Amin. Bermanfaat. Betul sekali, betul. Bisa apa saja gitu, bisa lewat karya, bisa lewat membuat hak cipta buat si pencipta gitu ya, buat haknya gitu. Amin, betul. Ya, kita melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat buat mereka, bukan. Oh iya, satu lagi deh. Ya. Buat teman-teman yang punya band atau penyanyi atau dia memang komposer yang pengarang lagu gitu, yang ada di luar Jakarta gitu, seluruh Indonesia lah ya. Nah, di Balikpapan bisa menghubungi Alex kalau memang ada lagu yang mau didaftarkan ke kurasi. Di Cimahi bisa ketemu Kang Heri, di Bandung ketemu Kang Mail, gitu, dan di Jember ketemu si Agus, dan di kota-kota lain tuh ada di Malang, ada di Lombok, ada di Baru, gitu. Di Lombok ada Dedi, di Malang ada Dani, ya. Di Semarang ada Pepen, di Jogja ada. Juga ada. Webnya apa sih Bang, webnya? www.kurasimusik.com. Kurasimusik.com. Iya.
Oke, Dan oke. itu setiap perwakilan ada kontaknya di situ. Nah, di sini Ya. ya, bisa dilihat di sini ya. 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 Nah, di sini nih ada nih. Mm. Jadi kalian bisa lihat di webnya kurasimusik.com kurang satu kurang i nih ya. Kurasi ya. Kurasi musik nih. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya ada band atau pencipta lagu gitu ya, Mm. boleh Dan nggak akan dimintain bayaran apapun. free, nggak ada bayaran Free. ternyata, Ya. free. Asal punya karya udah gitu. Mm. Apalagi Ya. susah apalagi ya. Betul. Kita punya karya ya udah lemparin aja ke kurasi musik gitu. Ah, Nggak ada biaya apapun gitu kan. nggak ada. Aman lah gitu. Bahkan persyaratannya juga mudah ya bang ya. Persyaratan mudah kok. Gitu. KTP aja. Poinnya selama dia sudah sudah merilis itu di YouTube sama sudah ada digital platformnya, Ya, didaftarin aja. ya daftarin aja langsung ke kurasi musik ya. Ah, Atau ke teman-teman di setiap kota ya. ya, di setiap kota. Di Jember, Balikpapan, Banjarmasin, di Cimahi. Mbak, Nunukan kapan, Mbak? Oke, sampai Ya. sini pertemuan kita kali ini. Nunukan. Oke ya. Ada kapan? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi bang sebelum kita tutup? Gua nggak ada deh. Oh, Ya gitu. udah. Oke, teman-teman ada yang mau Ya. disampaikan sebelum kita tutup nih? Sudah. Terima kasih. Oke. Intinya terima kasih banyak. Luar biasa. Oke. Mas Alek, luar biasa. Gue apresiasi banget itu podcast kemarin tuh keren buat gue. Itu gila sih itu. Gue nggak nyangka sampai segitunya tuh. Keren itu, keren. Asik. Gue mungkin, Biasa. gue nggak tahu nih. Kayaknya ada jadwal ke Nunukan, Mas Alek deket nggak sih? Nunukan jauh ya? Jauh bang, itu di Kaltara. Cuman Oh, kalau Nunukan Kaltara ya, Kalimantan Kaltara Utara. ya? Bandaranya mana? Bukan Nunukan. Iya Kaltara. Ya. Ya. Masuk Kaltara. Oh. Bandaranya mana? Balikpapan enggak? Kaltara. Oh, tetap Kaltara ya. Oh. Kalau transitnya nanti Balikpapan. Karena kan dia punya bandara juga tuh. Nah, nanti kalau misalnya Oh, transit ada jeda berapa jam, mungkin nanti Ya. ketemu dulu. Kemungkinan ada jadwal ke sana, insya Allah pasti gue kabarin. Kita. Iya. Pasti Kopi darat. nanti transitnya di Balikpapan nanti. Nanti ketemu. Oh gitu. Ya, siap. Mudah-mudahan bisa lah, sempat lah. Oke, Nanti berkabar. jangan kemana-mana dulu teman-teman. Kita Ya. stopnya di streaming aja gitu ya. Stopnya streaming aja. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dulu, zoomnya gua gak bakalan tutup gitu ya. Oke. Oke ya. Siap. Oke. Nah, kita tutup Aman. di- Udah kok. Kita tutup di streamingnya dulu. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah nonton nih. Jangan lupa nih klik kurasimusik.com gitu ya. Kalau mau register atau mau dihak patenkan karya-karyanya, ya kesini aja nih ke Kurasi Musik gitu ya. Ada di beberapa kota kok. Ada di hampir sebagian kota lah ada gitu ya. Oke, sampai sini pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segalanya gitu ya. Bahasanya bisa ya bahasa nu kasar gitu gitu. Oke, sampai sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,